Wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran tema hari ini. Insya Allah hari ini Ustazah akan membahas tentang tema 3 ya, melanjutkan materi di sebelumnya sama Ustazah Nurmusia Dewi, yaitu tema 3 mengenai makanan sehat. Nah, kali ini anak Ustazah kita akan membahas tentang subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Oke, baik. Kita akan mulai dari pembelajaran 1. Yang pertama tentang iklan media elektronik. Apa itu iklan? Sebenarnya ini sudah belajar di sebelumnya ya sama Ustazah Nur. Nah, itu pengertian iklan, pemberitahuan pada masyarakat mengenai barang atau jasa yang akan dijual. Jadi iklan itu memiliki kata kunci ya. Nah, contohnya iklan pariwisata. Kata kuncinya tujuan wisata kemana, kemudian harganya murah, dan fasilitas bagus. Ya, itu biasa digunakan untuk menarik peminat ya, untuk menarik orang-orang yang akan berpariwisata. Oke, kita lanjut ke berikutnya, gangguan pada pencernaan manusia. Nah, yang pertama, sariawan. Biasanya sariawan ini sudah umum ya, maksudnya anak-anak semuanya sudah tahu apa itu sakit sariawan. Nah, jadi sariawan itu biasanya ada di seputaran mulut ya, lidah. Nah, jadi kalau terganggu, lidahnya terganggu, bibirnya terganggu, itu organ pencernaan kita juga akan terganggu. Kita akan kesulitan untuk makan ya. Nah, sariawan itu biasa bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi obat ya, kemudian dengan mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin C. Kita lanjut, sakit gigi. Nah, ini juga kalau giginya bermasalah, kita nggak bisa ngunyah makanan ya. Sakit gigi itu biasanya rasanya nyeri ya di seputaran gigi atau di dalam gigi. Nah, itu sangat-sangat terganggu kalau sakit gigi. Kita nggak bisa makan. Nah, ini juga untuk sakit gigi juga bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi obat ya yang dianjurkan dokter atau sesuai dengan resep dokter. Kemudian, nah ini anak usaha semuanya. Kita semuanya harus gosok gigi ya. Jadi setiap hari harus gosok gigi. Mandi, gosok gigi. Ya, sebelum tidur juga gosok gigi. Lanjut ke berikutnya ada emah. Emah ini nyeri ya, nyeri pada lambung. Jangan sampai anak-anak usaha semuanya punya penyakit emah. Nah, jadi makanya biar tidak terkena penyakit ini, makan kita harus teratur. Ya. Lanjut. Di pembelajaran 2, kita akan membahas materi ternyata masih di gangguan pada organ pencernaan manusia ya. Nah, ini ada lagi namanya sembelit. Sembelit itu susah BAB, ya BAB-nya keras. Nah, ini biasanya disebabkan oleh kurang minum. Jadi anak usaha semuanya mesti banyak minumnya ya. Kemudian kurang makanan yang mengandung serat. Nah, ini semuanya harus terbiasa dengan memakan ya, mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Contohnya itu sayur. Tolong anak-anak usaha semuanya tidak ada yang malas makan sayur ya. Oke, lanjut ke diare. Nah, ini diare, BAB-nya kebalikan dari yang sembelit tadi. Kalau sembelit tadi kan sulit BAB, terus BAB-nya keras. Nah, kalau diare, BAB-nya encer dan sering ya, lebih sering dari biasanya. Itu suka kalau lagi diare tuh suka bolak-balik ke kamar mandi. Jangan sampai ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Oh, ternyata ada apendisitis. Apa itu? Usus buntu ya. Ini
adalah pembengkakan atau peradangan pada usus buntu. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Ini menyambung yang tadi ya, ciri-ciri iklan pada media elektronik. Nah, kalau media elektronik biasanya itu disampaikan secara elektronik. Contohnya apa? Bisa radio, bisa televisi. Nah, kemudian disampaikan dalam waktu yang singkat, menggunakan bahasa formal atau non-formal. Kemudian menggunakan kalimat singkat dan padat. Lanjut, menggunakan intonasi yang tepat, gaya bahasa mudah dipahami. Itu ya untuk ciri-ciri media elektronik. Lanjut ke properti pada tari daerah. Nah, ini ada beberapa tarian ya. Ada nama tarian, asal daerah, dan properti tarinya berbeda-beda. Yang pertama itu dari tari reog. Tari reog itu dari Ponorogo ya. Kemudian mereka menggunakan topeng reog pada saat menari. Tari kuda lumping itu berasal dari Yogyakarta. Properti tariannya itu jaranan. Kemudian tari jaipong berasal dari Karawang, ya. Mereka menari menggunakan selendang. Kemudian tari baksa kembang berasal dari Banjar. Mereka menari menggunakan rangkaian bunga. Kemudian tari serampang 12, ya. Ini berasal dari Deli Serdang. Mereka menari menggunakan sapu tangan. Lanjut tari merak ya, dari Pasundan menggunakan mahkota. Ya, tari kancet papatai itu berasal dari Kalimantan. Mereka menggunakan mandau, perisai, atau baju. Itu ya untuk properti pada tari daerah. Ini ada beberapa contoh tari daerah, dan properti tari mereka juga berbeda-beda. Ya, itu ada dari Ponorogo, Jogja, Karawang, Banjar, Deli Serdang, Pasundan, Kalimantan ya. Di Indonesia itu ada beberapa banyak sekali provinsi. Ya, jadi setiap provinsi memiliki tari yang berbeda-beda dan juga properti tari yang berbeda-beda. Kita lanjut ke pembelajaran 3, yaitu tentang upaya pembangunan sosial masyarakat. Nah, ini anak usaha semuanya, setiap negara ya memiliki rancangan pembangunan bidang sosial, budaya, ekonomi, ya sesuai dengan program dan kemampuan masing-masing. Jadi setiap daerah ya juga ada anggaran atau ada rancangan untuk mewujudkan pembangunan ya, sosial, budaya, dan ekonomi. Kita lanjut ke berikutnya, keragaman adat istiadat. Nah, jadi adat istiadat itu adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Di Indonesia ada 34 provinsi, ya tentunya setiap masing-masing provinsi itu memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dari segi bahasa, tarian, rumah adat, apalagi ya yang menyangkut adat istiadat daerah setempat itu mereka berbeda-beda ya, dari Jawa seperti apa adat istiadatnya, kemudian Sumatera seperti apa adat istiadatnya, itu tentu berbeda-beda. Lanjut bagian C ya, perbedaan bahasa iklan media cetak dan elektronik. Nah, ini ada perbedaan bahasa iklan media cetak dan elektronik. Kalau pada media cetak itu disampaikan secara tertulis sehingga dapat dibaca kapan saja. Kalau elektronik, nah itu biasanya bisa melalui radio atau televisi. Kalau radio itu bisa hanya dapat didengar ya, hanya bisa didengar saja. Sedangkan media televisi, iklan bisa juga selain bisa didengar, itu juga bisa dibaca teks iklannya. Oke, itu saja anak ustazah untuk materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Semoga anak-anak ustazah semuanya
bisa mendengarkan ini berulang-ulang boleh ya. Kemudian silakan nanti setelah mendengarkan ini Ustazah semuanya membaca kembali di buku bupenanya ya. Itu saja dari Ustazah. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.